Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan pengkajian masalah-masalah agama untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah rahmat, taufik dan hidayah, sehingga kehidupan kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, dan akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya. Ini kan harus bersih catnya ini, karena nanti rambut ini air tidak bisa sampai ke rambut ya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua rambutnya disemir, itu tujuannya apa sebenarnya? Ya, kalau zaman Nabi dulu memang ada orang tua rambutnya putih disemir hitam, karena mau berangkat perang kan gitu ya, mau berangkat perang. Kalau nanti tentara Islam itu rambutnya putih-putih, wah dianggap enteng karo musuh. Sikis tuwek-tuwek gitu ya. Nah, karena itu boleh dicat supaya kelihatan muda. Nah, sekarang kalau sudah tua itu loh, rambutnya disemir hitam, itu untuk apa? Ya apa maksudnya, itu apa kan gitu ya. Ya. Jadi itu masalah. Sama halnya dengan ini Pak, apa namanya itu, cat apa, kuku, itu namanya pitek ya. Pitek itu cat kuku ya. Jadi kuku ini ada yang dicat merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang ungu ya. Itu boleh apa enggak? Boleh ya, tapi dengan catatan, kalau wudu itu harus dikerik. Harus dikerik Pak ya. Sebab kalau wudu atau mandi kan kuku, berarti air itu kan harus sampai ke kuku ya toh. Jadi silakan saja, misalnya sekarang pakai pitek ya. Nah, tapi nanti kalau batal ya, mau wudu ini harus dikerik lagi, dikerik ya, dibersihkan. Setelah itu wudu pakai pitek lagi ya. Nanti kalau batal mau wudu dikerik lagi ya. Ini konsekuensi. Boleh saja ya, kalau misalnya mau pakai pitek ya lah. Tapi ya itu tadi, sebab pitek itu menghalangi air ke kuku, maka harus dikerik ya. Jadi ya pakai pitek wudu, kalau batal kerik lagi ya, wudu lagi ya. Ya itu. Nah, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengatakan begini ya, man ghassana falaisa
minna. Barang siapa menipu kami, ia bukan golongan kami, ya. Ini hadis. Jadi sekarang bentuk-bentuk mempercantik diri, misalnya ya, yang sifatnya itu menipu, itu kata Nabi tidak boleh, ya toh, itu tidak boleh. Jadi saya pernah ya di Jakarta itu masuk ke satu toko di mall gitu ya. Saya hanya ingin tahu ada satu stand di mall itu khusus pakaian wanita ya. Nah, di situ tuh dijual macam-macam pakaian ya. Ada pakaian dalam yang itu gandeng dengan bokong buatan ya, ada bokong buatan ya. Jadi kalau misalnya pakaian dalam ini dipakai, ini bokongnya langsung jendil ya. Ini jangan dikira ya, orang-orang yang bokongnya jendil itu bokongnya sendiri, itu buatan itu ya. Jadi alat-alat pakaian-pakaian seperti begitu ya, sehingga kelihatannya itu jendil semua kan begitu ya, seksi lah. Ini termasuk gosana ini ya, termasuk itu kan menipu ya. Wong bokongnya terepes kok diganjel malah dadi kandelan gitu ya. Ini kan peraturan termasuk tidak boleh itu ya, menipu ya. Nah, sekarang ini ya artinya begini, orang itu bersolek secantik mungkin boleh ya, asalkan tidak melanggar rambu-rambu yang ada ya. Ini banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini misalnya ada satu hadis, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-wasimata wal mustausimata wal wasirota wal mustausirota. Rasulullah melaknat perempuan yang menato, yang minta ditato, yang memangur, mangur itu mangur gigi ya, dan yang minta dipangur ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim ya, hadis sahih. Jadi di sini yang dilarang itu adalah tato ya. Tato ini dalam ya begini, misalnya ya, ada orang tidak punya andeng-andeng, ingin punya andeng-andeng ya ya, kemudian dibuatlah andeng-andeng di bawah bibir sini ya. Ini ditato ya begitu ya, sehingga hitam. Nah ini yang dilarang, itu tidak boleh. Atau tato-tato dalam bentuk yang misalnya di dada, di punggung, di tangan, yang tato itu tidak boleh ya toh. Karena itu kan namanya zalim terhadap diri sendiri. Allah membuat kulitnya ini bagus kok malah dadanya digambari leak ya, digambari Arema lah ya. Ya, ini termasuk al-mutaghayyir li khalqillah, itu tidak boleh ya. Jadi ada yang ingin membuat ini apa namanya, andeng-andeng di sore moto ya. Itu kemudian orang yang memangur untu ya, memangur gigi. Jadi giginya ini dipangur lah ya, merasa giginya kurang baik ya, diperbarui gitu ya, apa dibaikkan. Nah, pangur itu boleh kalau memang itu ilaja ya, artinya untuk penyesuaian ya. Misalnya ono wong untune
apa namanya yang satu itu apa keluar gitu yang misalnya ya mengganggu, itu baru boleh dipanggur kan gitu ya. Kalau memang merasa dirinya kurang cantik, karena giginya mungkin giginya apa namanya dipanggur. Lah ini yang di sini yang dimaksudkan yang tidak boleh itu. Jadi al-wasirah wal mustausirah. Ya, manggur itu. Ini termasuk apa? Rambu-rambu yang saya katakan tadi. Kemudian lagi namanya nyambung rambut. Ini kan rada usum ya, nyambung rambut ya. Apa itu? Nyambung rambut itu namanya apa? Wig ya. Nah, wig. Misalnya orang nggak punya rambutnya tipis, kemudian beli gelungan. Ini gelungan ini kan namanya apa? Namanya itu kan termasuk nyambung rambut itu ya. Enggak. Saya pernah masuk di dalam satu salon. Gelungan itu macam-macam gelungan ya, gelungan. Ini kan nyambung rambut ya, gelungan. Atau gelungan yang apa? Ombo ya. Itu namanya gelungan tedok mengkurep. Ya. Gelungan tedok mengkurep ya ombo. Ya. Nah, ada lagi namanya gelungan itu gelungan kadal menek. Ya, ada gelungan kadal menek. Ya, kelirit ini loh ya. Ya. Lihat saja di TV itu macam-macam gelungan itu ya. Itu di toko itu ada, itu beli. Ada lagi namanya gelungan bengung. Ya, gelungan bengung. Jadi kalau dipasang di sini koyok madheprono, koyok belum gitu ya. Itu gelungan. Ya, masalah nyambung rambut ini apa namanya itu ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nyambung rambut itu tidak boleh ya. Jadi baik itu apa namanya nyambung rambut orang lain dan gitu ya. Bahkan nyambung dengan rambutnya sendiri atau disambung dengan rambut sintetis ya, rambut buatan itu enggak boleh. Nah, yang boleh itu nyambung rambut itu dengan apa? Benang ada ya, benang yang seperti benang itu, rambut benang boleh, atau duk ya, apa do itu ya, ya ijo ya, ini ya, rambutnya disambung dengan ijo itu. Tapi kalau disambung dengan rambut, baik itu rambut orang lain, rambutnya sendiri atau rambut sintetis, itu tidak boleh. Nah, jadi Islam itu orang itu boleh cantik, boleh ya. Tapi jangan sampai melanggar ketentuan. Nah, seperti lagi sekarang kan ada banyak yang namanya suntik silikon. Ya, itu suntik silikon ya. Ya, misalnya irungnya pesek kepingin bangir. Ya, ya toh. Ini disuntik silikon, akhirnya apa? Wah, irungnya bangir, ya toh? Payudaranya kecil, kepingin besar, suntik silikon. Ya, nah, itu ndak boleh. Itu termasuk man ghassana falaisa minna. Tadi kan menipu ah, ini. Wong pesek didadekno bangir, ya toh? Nah, ini termasuk penipuan tadi itu.
Ya. Malah ada lagi yang apa namanya itu, sebab bibirnya itu terlalu kandel, ya ditipisno. Ya. Ini kan termasuk al-mutaghayyir li khalqillah. Sama saja dengan begini. Ya fokus ya Allah ini. Gawe no lambe kok kandel temenan lho begitu ya. Ditipisno ya. Jadi kemarin yang saya katakan bahwa orang takwa Allah itu mesti berbuat ihsan. Ihsan terhadap diri sendiri artinya menjaga diri sendiri dari kerusakan-kerusakan. Ya. Jadi orang perempuan misalnya boleh apa namanya itu berhias secantik mungkin, tapi jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan ini ya. Termasuk ini lagi ya. Ini apa namanya itu alisnya ya. Alisnya dicukur, kemudian dibuatkan alis sendiri, loh ya, buat alis sendiri, dibentuk alisnya ini seperti bulan tanggal 1. Ini lah kalau dicukur semua kemudian diganti dengan alis buatan, lah itu yang enggak boleh. Tapi kalau alisnya sendiri ini ditebeli dengan apa namanya potlot boleh ya. Kemudian eyesido ya, ini telapuan ini kan ada yang ditato ya, itu ditato ini ya. Jadi telapuan ditato biar telapuannya ini hitam ya, seperti pengajian kemarin saya katakan. Itu kalau misalnya dihitemi dengan apa, hitam-hitam saja boleh dengan potlot ya. Tapi kalau ditato supaya hitamnya ini enggak luntur-luntur kan gitu maksudnya ya. Jadi itulah sekedar tambahan para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi realisasi daripada takwa Allah itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 172, lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim ya. Jadi orang takwa Allah itu pasti berbuat baik ya, berbuat baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap orang lain ya, terhadap masyarakat, terhadap sesama makhluk, terhadap lingkungan. Jadi orangnya selalu berbuat baik. Jadi kenapa Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat alaika bitaqwallah fa innaha ra'sul amri kullihi. Jadi takwa Allah itu merupakan pangkal pokok penyelesaian segala persoalan ya. Karena isinya takwa Allah itu adil, amanat ya, kemudian berbuat baik. Kemudian yang berikutnya Al-Quran mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa, Al-Baqarah ayat 337. Dan pemaaf itu lebih dekat kepada takwa Allah. Artinya kalau orang itu takwa kepada Allah, orang ini pemaaf ya, pemaaf. Memaafkan kepada siapa saja orang yang merasa bersalah dan minta maaf. Itu wa anta'fu akrobulit. Jadi di antara salah satu buktinya orang takwa itu suka memaaf. Kadang-kadang kan ada orang itu
tidak mau maafkan ya. Ya, karena orang salah misalnya, wis ngaku gak bakal nyepuro kon, sampai mati gak bakal, waduh nemen dong ya orang begini ya, sampai mati gak gelem nyepuro, jangan sampai terjadi ya. Siapapun bersalah minta maaf, maafkan, walaupun orang itu sudah merasa bersalah ya. Karena orang yang tidak mau memaafkan ini melebihi Tuhan. Ya. Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan siapa saja yang berbuat salah. Orang berbuat salah, berbuat dosa, kalau minta ampun kepada Allah, diampuni. Kok ada orang berbuat salah kepada orang, minta maaf kok tidak dimaafkan. Ya. Begitu ya. Walaupun kesalahannya itu misalnya kesalahan yang berat misalnya ya, itu kalau orang yang bertakwa kepada Allah itu pasti dia mau memaafkan. Ini ciri-ciri takwa Allah, suka memaafkan ya. Karena saling memaafkan ini bisa menimbulkan perdamaian ya, kedamaian ya. Kalau misalnya sekarang suami istri ya, apa ada suami istri itu tidak pernah bertengkar ya, ya apa ada kira-kira? Tidak ada ya. Ya. Wah itu Pak SBY itu tidak pernah bertengkar dengan istrinya, ya di TV. Ya, kita tidak tahu kalau di rumah ya toh. Saya kira semua orang itu pernah bertengkar dengan istri ya. Ya. Apakah dia presiden apa menteri ya. Nah, kemarin itu kan ada menteri pegatan itu ya. Ya, menteri perumahan yang lalu itu kan itu cerai dengan istrinya. Lo menteri pegatan. Loh ya, ya. Karena pegatan kenapa? Karena ada salah yang tidak saling memaafkan ya loh. Jadi semua orang itu pasti pernah bertengkar. Tapi selagi dia ini mau saling memaafkan, tidak akan terjadi perceraian. Ya loh. Ya. Jadi mungkin orang itu tidak pandang pangkatnya, kekayaannya, ilmunya ya loh. Ya. Pernah dulu di Pengadilan Malang ini suaminya itu profesor doktor, istrinya doktor pegatan. Loh ya loh, enggak pandang itu ya. Ya itu bisa terjadi. Itu karena apa ya? Mungkin karena pertengkaran kan, karena ada masalah. Ya. Kiai. Loh, kiai juga ada kiai yang pegatan itu ada. Ya loh. Enggak. Hanya saja mungkin pertengkaran antara suami istri itu yang tidak sama itu volumenya. Ya, volumenya. Ada yang kalau bertengkar itu setahun sekali. Ya. Ada yang setahun 2 kali. Ada yang tiap bulan. Ya. Ada yang pendak Jumat legi. Geger. Angger malum Jumat gegeran. Nah ini itu volumenya. Tapi semuanya itu akan selesai manakala memaafkan. Ya. Wa antaku aqrabu lit taqwa. Kalau kita memaafkan tidak ada masalah kan ya. Beres. Dan itulah maka di antara salah satu makanan hari raya itu apa? Kupat. Ya. Kupat itu kan artinya ngaku lepat. Orang ini kalau sudah ngaku lepat tidak ada masalah, saling memaafkan. Karena itu kupat itu disebut lambang perdamaian. Ya. Suami istri bertengkar, mau kupat, damai. Ya toh, ngaku lepat dan saling memaaf. Kenapa? Dua negara berperang karena tidak mau kupat ya. Ya. Tidak ngaku lepat, tidak saling memaaf. Jadi begitulah ya.
Jadi Nabi kita Muhammad SAW mewasiatkan kepada kita untuk takwa Allah. Di dalam wasiat yang lain Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, ya toh? Kalau takwa Allah itu dibawa kemana-mana, pasti kita ini selamat. Ya. Jadi takwa Allah itu bukan di masjid, tok ya, di mana-mana, di pasar, di kantor, ya. Pokoknya takwa Allah itu pasti orang itu akan selamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad